Oke, selamat pagi, happy weekend, selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu buat teman-teman. Bagi yang berlibur ya, selamat berlibur. Eh, kita akan coba, saya khususnya akan coba analisa di weekend ini khususnya saham-saham seperti di video hari Sabtu akan saya bandingkan. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang konstruksi, yaitu tentang Karya Group, ada PTPP, ADI, Waskita, dan Wika. Kalau khusus di hari Minggu ini ada sektor perbankan. Nah, di video kali ini khusus untuk BNGA, Bank Niaga, dengan BDMN, Bank Danamon. Nah, itu seperti apa? Eh, Kita langsung aja ke videonya, ke analisanya, ke pembahasannya, di mana nanti kita mulai terlebih dahulu dari fundamentalnya. Fundamentalnya. Sebelum mulai, for your information, di saat subscriber channel ini mencapai 100, kita akan coba live trade bareng di jam market, entah di sesi 1 atau di sesi 2. Tujuannya adalah untuk saling belajar, um, saling membantu lah ya dalam trading. Nantinya kalau ada saham yang menarik nanti akan saya langsung notice di saat live trade, atau mungkin ada yang dibingungkan atau ditanyakan mungkin juga bisa nanti saat live trade lebih enak lah saat live streaming bareng-bareng. Oke, kita mulai ke BNGA dan BDMN. Kita mulai seperti biasa lewat PI-nya. PI ini cerminan murah atau mahalnya harga sekarang. Nah, ini salah satu cara ya, salah satu tools. Ini kita bandingkan bunga BNGA, BDMN dengan sektornya dengan industri. Sektor ini berarti dengan perbankan, kalau industri berarti dengan keseluruhan. Ada leasing, ada perbankan juga, asuransi juga, dan lain-lain. Dari segi PI-nya, keduanya ini bahkan di bawah sektor dan industrinya. Sektornya ini di 13, PI-nya, industrinya 12,5. Nah, sedangkan BNGA ini 6, BDMN 11. Bisa dikatakan BNGA ini bisa paling murah lah dibandingkan BDMN. Bahkan ya hampir 2 kali lipat lebih murah. Itu dari segi PI-nya. Nah, padahal market cap-nya ini lebih besar BNGA 27T, BDMN 25T. Ini salah satu hal yang menarik. Bisa dikatakan membeli BNGA dengan market cap yang lebih besar, tapi harganya sekarang lebih murah. Nah, itu bisa dikatakan poin plus BNGA di sini menang 1 poin lah, bisa dikatakan seperti itu. Lanjut ke poin profitabilitas. Profitabilitas kalau kita melihat net gross profitnya memang BNGA kalah. BNGA di 71, BDMN di 81. Nah, yang menarik adalah soal efisiensi, di mana BNGA ini bisa memotong tidak terlalu banyak seperti BDMN. BNGA dari gross profit 71 hanya net profitnya jadi 28,5 lah. Bisa dikatakan ya semisal 28 71 kurangi 28 berarti turun 43%. Sedangkan BDMN dari 81 turun jadi 19, 81 19. Nah, ini turun 62%. Nah, ini bisa dikatakan efisiensi mereka dalam mempres dari beban itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melebih efisiensikan net profitnya. Nah, ini ditujukan dengan ya net profitnya jauh di atas, jauh bahkan. Padahal gross profitnya awalnya kalah si BNGA, tapi di net profitnya keren, 20 hampir ke angka 30 something. Nah, selanjutnya itu poin dividen. Nah, ini poin yang menarik menurut saya. Keduanya ini sering membagi dividen rutin bisa dikatakan. Nah, BNGA ini tahun kemarin 2021 di tengah tahun 2022 pembagian dividennya 94. BDMN itu di angka 56. Kalau dibandingkan dengan labanya, BNGA itu 94 ini membagikan 57%-nya, berarti labanya kisaran 180 something lah. Sedangkan BDMN itu 35%-nya 56.
Berarti hitungannya kalau gitu 56 dikali dengan 65 bagi 100, jadi 36 ya. Berarti labanya si BDMN berarti di range 100 400 ya 300 something, 300 something. Hampir 400. Nah, cuman yang menarik itu perihal dividen yield. Kalau dividennya dibandingkan dengan dengan harganya itu BNGA 8% sendiri. Jadi misal teman-teman taruh uang di bank BNGA, bank niaga di saham itu dalam setahun dapat profit 8% dari dividen doang gitu. Dari dividen doang. Nah, lebih worth it dibelikan sahamnya daripada taruh di deposito kan pastinya. Nah, kalau kita cek aja dari deposito, bunga deposito dari bank niaga. Bank niaga aja bunga depositonya di kisaran berapa nih? Berapa bunga deposito bank niaga? Di angka 2,5. Ini di April 2,5 ya, berarti di kisaran 3-4%. Nah itu ya bisa jadi cerminan kenapa lebih baik taruh belikan di sahamnya aja. Nah ini juga menunjukkan bisa saja kalau misal persenan ini dividen yield ini tidak konsisten di angka di atas 7 lah ya, anggap aja. Berarti bisa dikatakan harga sekarang memang harga lagi murah-murahnya si BNGA. Tuh itu nilai plusnya BNGA, dividennya gede. Nah yang jadi konsen berarti adalah harga sekarang worth it nggak untuk membelinya antara BNGA dan BDMN. Bahkan bisa dikatakan disimpulkan dari keduanya ini BNGA yang terdepan dari segi fundamental. Kalau kita lihat case statistiknya BNGA, laba dari Q2 ini naiknya lumayan kuat ya dibandingkan sebelumnya. Dan apakah harga hari ini udah mahal atau masih bisa rendah lagi? Nah, kita bisa cek di teknikalnya. Kita cek ke teknikalnya, BNGA itu secara chart dia habis breakout dari resisten, jadi masih ada potensi untuk upset lagi. Kalau ditanya apakah bisa lebih rendah lagi, bisa. Untuk teman-teman yang pakai mode invest tapi beli di harga murah, mungkin harga sekarang tidak terlalu murah-murah banget gitu. Harga paling murah menurut saya kalau invest yang sekali aja ya range di angka 900-an. Nah ini harga di 1085 ya oke lah, worth it lah. Nah ini pembagian dividennya besar makanya dia ada gap down di sini. Nah ini jadi point plus juga. Apakah target akan ke sana? Ya possible ke sana karena ini udah breakout dari double bottom, menarik. Terus kalau dari segi BDMN sendiri, BDMN ini posisi sedang ya masih di range sideways yang lumayan lebar. Dia masih belum bisa tembus di sini. Dan ini juga ada pattern triangle. Nah, ini kalau dia berhasil break ya cakep. Kalau dia berhasil break bisa ke situ dengan target ke 2830. Nah, ini tunggu break dulu. Kalau saya melihat ini ada pattern di sini. Triangle. Jadi kalau untuk trading BNGA lebih oke. Kalau BDMN ya nunggu breakout teknikalnya tapi tidak jelek-jelek banget. Oke lah, so-so lah, biasa aja. Jadi kalau ditanya lagi ke pertanyaan tadi apakah bisa lebih murah? Kalau tadi BNGA menurut saya invest lebih cocok di bawah 1000, range 900 mulai masuk. Kalau BDMN saya lebih prefer tunggu di dekat 2300. Kalau kita cek dari BDMN
fundamentalnya sebentar. Oke, stats. Labanya naik 2 kali lipat dibandingkan Q2-nya. Wow, sangat luar biasa. Sedangkan harganya secara year to date di situ-situ aja. Nah, ini bisa jadi titik entry yang tepat lah. Harga sekarang nunggu breakout. Kalau berdiri di harga dekat-dekat 2200 ya akan sangat menarik. Cuman kalau tidak dapat ya harga sekarang is okay gitu, untuk si BDMN. Jadi kalau disuruh milih antara keduanya, saya lebih prefer ke BNKA. Lebih oke, fundamental BDMN tidak buruk, oke juga. Ibaratnya BDMN kalau skor 7,5, BNKA 8 lah. Itu teknikalnya juga keduanya juga oke. BNKA sudah breakout, nanti akan jadi naik lagi. Kalau si BDMN belum breakout, nunggu breakout dulu dari pattern triangle. Jadi keduanya bisa digunakan untuk trading maupun untuk invest. Oke, mungkin itu di pembahasan di video kali ini tentang BDMN dan BNKA, dan ya so far inilah pembahasan saham yang bisa dikatakan malah jadi bingung memilih yang mana karena keduanya baik dari segi teknikal bahkan dan fundamental. Kini itu jangan lupa subscribe biar channel ini segera 100 subscriber. See you on the next video. Bye bye.